Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Doa kami agar renungan singkat ini boleh menjadi berkat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, bila bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Doa hambamu Tuhan, siapapun yang menyaksikan dan ikut beribadah pada hari ini, mereka pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Mari sama-sama kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Yuk, kalau saudara yang masih setengah ngantuk, mari bangkit berdiri. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Tepuk tangan bagi kebaikan nama Tuhan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama bilang hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kiri kanan saudara, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari sama-sama dengan sukacita datang sama Tuhan. Bilang hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Karena pagi hari ini Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari sama-sama bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Mari tunjuk kiri kanan saudara, kalau sendiri tunjuk diri saudara. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Mari sama-sama sambil tepuk tangan di atas kepala. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama kau yes, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku,
memisahkan kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Hey. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sampai tengok kiri kanan saudara bilang, ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih. Sekali lagi, ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, hey, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membahas kembali mengenai serial khotbah mengenai relationship. Kita membahas bagaimana memilih komunitas yang tepat, bagaimana teman dapat membawa kita ke dalam another level in our life. Sekarang kita akan membahas sebuah tema yang menarik, terambil dari Mazmur 1 ayatnya 1 dan ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada banyak orang mengutip ayat ini dan hanya mengutip di ayat yang terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mereka lupa bahwa ayat terakhir adalah hasil dari ayat pertama dan kedua. Ada banyak orang mengutip bahwa ya semua akan ditambahkan dalam firman dalam Matius 6 ayat 33. Yang orang lupa di ayat awal. Semua ditambahkan adalah hasil dari ayat yang di awal. Cari dahulu. Nah, daunnya tidak menjadi layu, menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil adalah ayat hasil dari ayat pertama dan ayat yang kedua. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya dari ayat ini kita mempelajari ada 3 posisi, ada 3 orang dalam 3 posisi. Posisi yang pertama adalah duduk. Dalam posisi duduk atau saya istilahkan dalam posisi belajar. Artinya kita mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan. Artinya berbahagialah orang yang Alkitab mengatakan posisi yang pertama adalah saudara berjalan, berdiri, dan duduk. Alkitab mengatakan yang ingin saya bahas yang pertama adalah duduk. Berbahagialah orang atau yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk adalah posisi kita belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari pemimpin kita, belajar dari leader kita. Alkitab mengatakan bahwa hidup ini akan menjadi lebih mudah kalau ada orang yang menjadi mentor dalam hidup ini. Belajar kita akan lebih mudah ketika kita diajari langsung oleh mentor kita yang ngerti bermain gitar. Belajar musik akan lebih gampang kalau kita punya mentor. Dalam serial-serial kungfu biasanya orang lebih hebat karena ada guru yang mengajar orang tersebut. Dan dalam hidup ini kita harus memiliki mentor, harus memiliki kakak rohani, harus memiliki leader rohani atau pemimpin yang dapat kita idolakan.
Darinya kita akan belajar, darinya kita akan mendengar, darinya kita akan dituntun. Orang yang kita idolakan adalah orang yang kita percaya kepadanya. Orang yang kita terima dengan lapang dada kritiknya. Orang yang kepadanya kita look up. Orang yang levelnya lebih tinggi. Orang yang perkataannya, perbuatannya, gerak-geriknya kita perhatikan. Orang tersebut dalam hal ini akan membantu kita. Dalam posisi belajar, kita semua perlu berhubungan dengan orang yang ada di atas kita. Mereka yang bisa menjadi contoh atau menjadi teladan. Kita butuh orang yang lebih berpengalaman. Kita butuh orang yang kita tahu bahwa kritikannya akan membangun kita. Masukannya akan membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Dalam hubungan ini, kita jadi terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya yang sudah mungkin pernah dilakukan oleh orang tersebut atau mungkin dari pengalamannya dalam menjalani hidup ini. Seringkali kita sudah belajar, kita sudah mencari contoh, tapi tetap tidak mau mendengar nasihat. Tetapi dari orang tersebut, orang yang kita hormati, orang yang kita idolakan, kita bisa belajar. Ada banyak orang yang tidak mau mencari mentor dan ingin mencari dengan caranya sendiri. Seringkali dia mengalami kerugian-kerugian yang tidak harus dialami. Ada banyak tempat atau lembah-lembah kekelaman yang tidak perlu kita lewati. Ada banyak rasa sakit yang tidak perlu kita lewati. Kalau kita punya mentor, punya kakak rohani, punya pembimbing rohani, punya orang yang kita idolakan, yang kepada kita bisa belajar. Hidup saudara akan beruntung jika saudara punya mentor atau punya guru. Ingat, pada saat saudara punya mentor, punya guru, punya orang yang mau membuka dirinya, mau menuntun saudara, jangan sia-siakan akses tersebut. Jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Belajar sebanyak-banyaknya. Belajar sebanyak-banyaknya. Saya ngefans sekali oleh gembala sidang saya, Gereja Tuhan Indonesia Pendeta Pak Aryaji. Dalam kesempatan Tuhan mempertemukan saya dengan beliau, dan saya belajar dari beliau. Saya mau makan banyak dari beliau. Dan karena belajar banyak dari beliau, saya mengalami ada banyak berkat, ada banyak percepatan, ada banyak anugerah. Karena saya belajar dari beliau. Saya juga punya mentor, youth leader saya dahulu namanya Kak Argo. Banyak belajar dari beliau. Dan ketika saya belajar dari beliau, saya mengalami begitu banyak kesempatan-kesempatan, pengalaman-pengalaman, contoh-contoh yang baik. Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 18, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik atau peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Atau bahkan lebih dalam lagi 1 Timotius 5 ayat yang ke-17, "Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar." Posisi yang kedua adalah berjalan. Artinya ini adalah level pertemanan. Artinya orang-orang yang bersahabat dengan kita. Artinya bicara mengenai sahabat. Orang yang suka berjalan dengan saudara. Orang yang memiliki level yang sama. Orang yang memiliki usia atau keadaan atau hobi yang sama. Nah, orang tersebut nggak selalu orang yang sama. Kadang-kadang pertemanannya berganti, orang-orang berganti. Tapi dari orang tersebut kita bisa belajar. Kita bisa melihat banyak contoh. Kita dapat melihat hal-hal yang menarik. Dan orang tersebut bukan hanya hadir dalam hidup saudara, tapi orang tersebut bisa membentuk saudara. Pertemanan yang selevel dengan kita. Karena perbedaan antara posisi berdiri atau berjalan dengan posisi duduk adalah perbedaan mengenai pengalaman. Yang pertama bicara mengenai mentor. Yang kedua bicara mengenai orang-orang yang selevel dengan kita. Orang-orang yang bisa kita pelajari dari pola pikirnya, mimpinya, cita-cita dan sebagainya. Dari orang tersebut kita beroleh masukan, kita beroleh teguran. Amsal 27 ayat yang kelima, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Yang terakhir setelah duduk, berjalan, yang terakhir adalah berdiri. Artinya posisi di mana orang tersebut menjadi teladan. Yosua memiliki teladan dari Musa. Elisa memiliki teladan dari Elia. Timotius memiliki teladan dari Paulus. Orang-orang tersebut memiliki teladan. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Paulus mengajar kepada Timotius, ikuti aku, ikuti teladanku, menjadi contoh. Saya percaya bahwa dalam hidup ini kita perlu memperhatikan 3 hubungan tersebut. Duduk, berjalan, berdiri.
3 posisi tersebut saya percaya ketika kita mempelajari dengan baik akan banyak mampu men-unlock berkat-berkat your destiny, masa depan yang indah dan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Saya berdoa agar firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara. Cari mentor, cari kakak rohani, cari pembimbing. Kelilingi diri saudara dengan teman-teman yang takut akan Tuhan. Dan cari orang. Ketika saudara setelah diajar, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, jadilah teladan dalam hidup, dalam iman, dalam pengharapan saudara. Karena saya percaya hidup ini bukan tentang kita saja, tapi bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.